Semuanya, kembali lagi dengan Miss Helina dalam video pembelajaran PKN kelas 4. Ingat, tonton sampai habis ya Pembelajaran videonya. PPKN kelas 4. Hari ini Miss akan membawakan materi mengenai makna simbol dari sila Pancasila ke-1, 2, dan ke-3. Sekarang keluarkan dulu buku cetaknya, buka halaman 6, kita mulai. Pada burung Garuda. Burung Garuda Pancasila menengok ke kanan melambangkan kebenaran dan kebaikan. Nah, makna simbol dalam sila Pancasila yang pertama adalah bintang bercahaya. Bintang merupakan benda langit yang letaknya sangat jauh dari bumi. Namun, bintang tetap terlihat dengan jelas meski berada di antara kegelapan. Di mana bintang juga membuat malam yang gelap menjadi lebih gemerlap. Pernah kan kita melihat bintang pada malam hari? Itu akan terlihat indah. Bintang yang bercahaya melambangkan satu sifat Tuhan, yaitu selalu memberi petunjuk dan bimbingan kepada manusia. Tanpa petunjuk dan bimbingan dari Tuhan, manusia tidak memiliki arah dan tujuan hidup yang jelas. Oleh karena itu, dalam sila pertama Pancasila yang berbunyi, ketuhanan yang Maha Esa. Nah, pada gambar terlihat gambar bintang, di mana gambar bintang memiliki warna kuning yang memiliki makna. Warna kuning melambangkan cahaya bintang yang terang. Bangsa Indonesia mengakui dan percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai pencipta alam semesta. Pada alinea ketiga pembukaan UUD 1945 disebutkan bahwa kemerdekaan Indonesia merupakan pemberian Tuhan Yang Maha Esa. Kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa melandasi seluruh aspek kehidupan bangsa Indonesia. Nah, dapat kita lihat pada masa perjuangan merebut dan mempertahankan kemerdekaan, para pejuang selalu berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Berarti keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa sudah ada sebelum bangsa Indonesia merdeka. Dari mana kita akan mengetahuinya? Nah, pernahkah kalian mengenal sosok Bung Tomo? Nah, Bung Tomo adalah salah satu tokoh pemimpin pejuang pada pertempuran Surabaya tanggal 10 November 1945. Bung Tomo selalu mengucapkan kalimat Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yaitu dalam agama Islam yang artinya Allah Maha Besar di setiap akhir pidatonya. Tujuannya untuk membangkitkan semangat para pejuang dan memohon perlindungan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Keyakinan bangsa Indonesia kepada Tuhan Yang Maha Esa diwujudkan dengan menganut agama Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, hingga Konghucu. Negara Indonesia juga menjamin kebebasan bagi rakyatnya untuk memilih agama yang ingin dianutnya. Negara Indonesia pun menjamin rakyatnya dapat menjalankan ibadah sesuai agama dan kepercayaannya masing-masing. Di mana selain memahami makna simbol sila pertama Pancasila, kita juga perlu bersikap sesuai dengan nilai luhur dalam sila pertama Pancasila. Kerukunan akan tercipta jika mengamalkan nilai luhur sila pertama Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Berikut contoh-contoh sikap yang sesuai dengan nilai-nilai luhur dalam sila Pancasila. Yang pertama, menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan. Yang kedua, saling menghormati antar umat beragama. Sedangkan yang ketiga adalah saling menghormati kebebasan yang dimiliki antar umat beragama dalam menjalankan ibadah. Keempat, tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain. Yang kelima, bergaul dan berteman dengan siapa saja tanpa membeda-bedakan agama. Yang bagian B, rantai.
Sila kedua disimbolkan dengan rantai, seperti gambar rantai yang ada di bawah ini. Rantai bulat melambangkan perempuan. Rantai persegi melambangkan laki-laki. Di mana simbol sila kedua Pancasila merupakan rangkaian rantai besi baja yang kuat. Mata rantai bulat yang berjumlah 9 buah melambangkan unsur perempuan. Mata rantai persegi atau kotak yang berjumlah 8 buah melambangkan unsur laki-laki. Ke-17 mata rantai yang sambung menyambung itu melambangkan unsur generasi penerus yang turun-temurun. Sila kedua Pancasila mengandung nilai-nilai luhur yang patut diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Berikut nilai-nilai luhur yang terkandung dalam sila kedua Pancasila. Yang pertama, mengakui persamaan derajat, hak, dan kewajiban antara sesama manusia. Yang kedua, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan aktif dalam kegiatan kemanusiaan. Yang ketiga, mengembangkan sikap tenggang rasa. 4. Tidak semena-mena terhadap orang lain. Kelima, berani membela kebenaran dan keadilan. Berdasarkan nilai-nilai yang terkandung dalam sila kedua Pancasila, maka rakyat Indonesia harus bertindak dengan baik dan mulia merupakan tuntutan hati nurani yang sesuai dengan nilai kemanusiaan. Bagian A adalah bintang bercahaya, yang B adalah rantai, dan ini adalah yang C, pohon beringin. Pohon beringin adalah pohon berukuran besar yang tingginya mencapai belasan meter. Pohon beringin dapat kita temukan di dekat lapangan, halaman kantor pemerintahan, atau di pinggir jalan. Nah, di mana pohon beringin memiliki beberapa kelebihan. Akar pohon beringin sangat kuat karena menjalar ke tanah di sekitarnya. Batang dan dahan pohon sangat kokoh. Daun-daun pohon beringin begitu lebat sehingga dapat dijadikan tempat berteduh. Di mana keberadaan pohon beringin sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia dan hewan. Pohon beringin menghasilkan oksigen yang berguna bagi kelangsungan hidup makhluk hidup. Manusia juga dapat memanfaatkan pohon beringin sebagai tempat berteduh. Seperti burung, serangga, dan kelelawar juga memanfaatkan pohon beringin sebagai sarang tempat tinggal. Kelebihan dan manfaat pohon beringin tersebut merupakan alasan pohon beringin dijadikan simbol sila ketiga Pancasila. Sila ketiga Pancasila yang berbunyi, Persatuan Indonesia, sangat cocok dengan kelebihan yang dimiliki pohon beringin. Manfaat-manfaat pohon beringin juga sesuai dengan bunyi sila ketiga Pancasila, di mana gambar pohon yang terlihat daun yang rimbun, memiliki batang yang kokoh, akar yang kuat dan menjalar ke dalam tanah di sekitarnya. Pohon beringin melambangkan negara Indonesia yang menaungi seluruh rakyatnya yang terdiri atas berbagai macam suku bangsa dan budaya. Kita lanjut lagi, di mana selain kelebihan dan manfaatnya, bagian-bagian dari pohon beringin juga melambangkan makna-makna tertentu. Makna-makna tersebut memiliki hubungan dengan bangsa Indonesia dan bunyi sila ketiga Pancasila. Berikut makna yang terkandung dalam bagian-bagian pohon beringin. Yang pertama, akar yang menjalar melambangkan keragaman suku bangsa, budaya, dan agama yang ada di Indonesia. Yang kedua, batang yang kokoh dan daun yang lebat melambangkan sifat menaungi atau melindungi. Buka buku cetak halaman 10. Nah, di sana terlihat bagian info kewarganegaraan. Miss baca, kalian simak dan perhatikan ya. Indonesia termasuk negara dengan penduduk terbanyak di dunia. Banyaknya penduduk Indonesia tersebut terdiri atas beragam suku bangsa. Akan tetapi, seluruh rakyat Indonesia tetap mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa daripada kepentingan pribadi atau golongan. Selain memahami makna simbol sila ketiga Pancasila,
kita juga harus mengetahui sikap-sikap yang sesuai dengan nilai-nilai luhur dalam sila tersebut. Berikut contoh-contoh sikap yang sesuai dengan nilai luhur sila ketiga Pancasila. Oke, apa saja kita lihat. Yang pertama, mengutamakan kepentingan bangsa daripada kepentingan pribadi atau golongan demi terciptanya persatuan dan kesatuan bangsa. Yang kedua, rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Yang ketiga, mengembangkan rasa cinta tanah air. Nah, kita lanjut lagi. Yang keempat adalah apa? Merasa bangga bertanah air Indonesia. Yang kelima, mewujudkan persatuan bangsa sesuai dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Penerapan nilai-nilai luhur sila ketiga Pancasila perlu dilakukan dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, maupun lingkungan masyarakat. Dengan begitu, persatuan dan kesatuan dalam keberagaman akan tercipta. Nah, baiklah, sampai di sini dulu video pembelajaran hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.